Raga episode 9 dan 10. Cerita bersambung. Raga kembali menyiapkan sesendok nasi goreng ke dalam mulutnya. Satu tangannya masih sibuk mengirim pesan pada anggota RD untuk persiapan balapan nanti malam. "Bang, nanti kamu pulang jam berapa?" tanya Mahendra. "Seperti biasa Pak, jam 3. Jangan mampir kemana-mana dulu ya, langsung pulang. Ada yang mau Papa omongin sama kamu." "Kenapa nggak sekarang aja? Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?" pikir Raga. "Papa buru-buru, ada pertemuan penting sama klien dari Malaysia." "Ya udah, Papa berangkat sekarang. Ayo Rain." "Ayo Pak." Raina mencium punggung tangan mama dan abangnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Abang kebiasaan kalau ada orang salam itu dijawab. "Gak sopan banget sih," omel Sania. "Udah dalam hati, abang berangkat dulu." Selanjutnya, siang ini pelajaran matematika, mapel yang paling dibenci oleh Raga dan para sahabatnya. Awalnya mereka ingin tidur saja di kelas, akan tetapi Pak Ridwan selaku guru matematika tiba-tiba saja mengadakan kuis dadakan. Siapa yang tidak kesal mengganggu jam tidur saja? Membolos di rooftop adalah jalan ninja mereka untuk menghindari pelajaran yang diempu Pak Ridwan. "Nyebat enak juga kali ya," ujar Satria mendapat anggukan dari ketiga sahabatnya. Menghisap beberapa batang rokok mungkin lebih asik daripada isi otaknya harus terhisap oleh kuis sialan itu. "Asli cantik banget," ucap Kenan tiba-tiba. "Hah? Apanya yang cantik, Nan?" "Akhirnya cantik banget." Sontak Raga yang sedang fokus bermain ponsel ikut menoleh ke arah Kenan. Ia seperti mengenal nama tersebut. "Aira, sekretaris OSIS yang baru." Kenan menganggukkan kepalanya dengan semangat. "Lo naksir dia?" "Yaelah, lo ketinggalan berita nggak? Dari SMP kali Kenan udah suka sama Aira. Mereka kenal udah sejak lama. Brody Kenan aja nih gak berani nyatain perasaannya." "Jelas Bastian." "Kok bisa?" tanya pria itu lagi. "Ya bisalah, kenapa enggak?" Kini Kenan yang buka suara. "Secara kan, pakaian dia aja kayak gitu. Bodinya sama sekali gak menarik. Dada sama bokong juga rata banget kayak triplek. Ditambah punya muka yang polos kayak anak SD. Apanya yang spesial, Nan?" Kenan membulatkan matanya. Hampir saja ia melepas sepatu untuk memukul mulut sahabatnya yang kurang ajar itu. "Dia soleha, anak baik-baik juga. Zaman sekarang susah cari cewek yang kayak Aira. Dia itu spesial dan langka." Raga tersenyum masam. "Anak baik-baik kata lo, karena dia berhijab. Jadi lo nilai dia cuma lewat covernya doang." Kenan, zaman sekarang banyak kali cewek nakal yang bersembunyi di balik pakaian. Dilihat dari luar sih emang polos, tapi kita nggak tahu dia aslinya kayak gimana. Kebiasaan banget sih lo lihat orang sebelah mata pakai bawa-bawa fisik lagi. Wajar kali manusia banyak kurangnya. Bukannya itu bagus ya, gue dan dia nantinya bisa saling melengkapi satu sama lain. Serah lo. Tapi memang benar sih, nggak semua cewek berkerudung itu polos. Raga, Kenan, dan Bastian sudah fokus mendengarkan kelanjutan dari ucapan Satria. Kadang ada juga yang motifnya bunga-bunga. "Sialan lo bangsat," umpat ketiganya. "Hai Ra, lo lagi sibuk nggak?" Aira mendongakkan kepalanya tersenyum pada orang yang baru saja menyapanya. "Hai Gas, enggak kok, kenapa? Nanti sore gue mau ke Gramedia. Adik gue ulang tahun, Ra. Niatnya sih pengen kasih kado novel, karena dia suka banget sama novel. Lo bisa nemenin gue enggak? Secara kan lo paham banget soal urusan buku-bukuan gitu." "Jelas Bagas. Sore ini aku harus ke bandara Gas, mau jemput abang yang baru pulang dari Jerman. Maaf banget," tolak Aira secara halus. "Oh oke, gak masalah, tapi lain kali bisa kan?" tanya Bagas sekali lagi. "Insya Allah." "Ya udah kalau gitu gue ke kantin dulu, mau ikut?" "Enggak deh, aku kenyang, kamu duluan aja," ucap Aira. Bagas tersenyum tipis. Ia membetulkan kacamatanya sedikit turun. "Gue duluan ya. See you, Aira."
Pria itu berjalan mundur, tatapannya seakan tak mau berpaling dari wajah cantik sekretaris kelasnya. Aira hanya tersenyum kecil sambil melambaikan tangan pada Bagas. Ia kembali fokus pada jurnal kelas yang ada di atas mejanya. "Ngapain dia, Ra?" tanya Viola sambil menarik kursi di sebelah Aira, lalu mendudukinya. "Siapa? Bagas. Oh itu, minta ditemenin ke Gramedia. Tapi aku nggak bisa, soalnya nanti sore harus jemput abang di bandara." Jelas Aira yang mendapat angguan dari Vio. "Saran gue sih, lo jangan deket-deket sama Bagas." Aira menarik sebelah alisnya, menunggu kelanjutan ucapan Viola. "Kalau gue lihat nih ya, Bagas suka sama lo, Ra." Aira tertawa kecil. "Mana mungkin, Vi, nggak usah ngaco ah." "Beneran, Ra, dari cara dia natap lo itu beda banget. Apalagi Bagas itu kan terkenal cupu. Temennya dia di sekolah cuma buku-buku doang. Dia itu ekspresif banget kalau udah ngobrol berdua sama Lora. Kalau bukan sekretaris suka terus namanya apa?" Bahu Aira lalu beranjak dari sana. Aira menghentikan aktivitas kemudian menatap penuh Viola. "Kita udah sering olimpiade bareng, Vi. Wajar kan kalau Bagas bersikap kayak gitu. Mungkin aja dia ngerasa nyaman dan ngerasa cocok buat temenan sama aku." "Ada masalah nggak nyadar sih, Ra? Anak kelas juga udah pada peka kali." Kring kring kring. Bel masuk udah berbunyi, disusul suara Pak Bambang, guru bahasa Indonesia. "Assalamualaikum. Baik anak-anak, silakan buka buku paket kalian halaman 22. Gak usah dipikirin, gue balik dulu ke bangku gue." Vio menepuk. "Bagas suka aku, kok bisa?" Aira tak bisa menghapus ucapan Vio begitu saja dari pikirannya. Lihat sekarang, bayangan wajah Bagas malah berputar-putar di kepalanya. Astagfirullah. Selanjutnya, Aira melambai-lambaikan tangannya pada seorang pria yang baru saja keluar dari pintu kedatangan internasional. Pria tersebut menoleh ke arah Aira, tersenyum sambil menghampiri adik kesayangannya itu. "Assalamualaikum adik abang." Tak menjawab salam abangnya, Aira langsung memeluk Jovi dengan sangat erat. "Loh kok salam abang gak dijawab? Dosa, Ra." Jovi merasakan tubuh adiknya sedikit bergetar, rupanya Aira sedang menangis dalam pelukannya. Kok Aira nangis? Cengeng banget sih." Jovi melepas pelukannya, menjawil hidung mancung Aira yang kemerahan. "Waalaikumsalam. Aira kangen sama abang." Jovi menahan tawa, tak kuasa melihat ekspresi adiknya. "Kalau kangen kok malah nangis? Nanti abang tinggal lagi ke Jerman loh." "Abang jahat hi." "Oh tidak, kenapa suara tangisan Aira semakin kencang? Sepertinya ada yang salah dengan ucapannya." Udah, ayo kita pulang. Dilanjut di rumah aja nangisnya," ujar Rofi dengan nada menggoda. "Tuh kan abang Aira mengerucutkan bibirnya lucu. Hahaha. Saat sampai di parkiran, "Assalamualaikum Pak Kardi, apa kabar?" "Waalaikumsalam Najovi. Alhamdulillah baik. Maaf tadi bapak nggak ikut nyusul ke dalam, abisnya susah banget nyari parkiran." "Gak apa-apa Pak, justru Jovi berterima kasih sama bapak karena udah mau direpotin sama anak manja yang satu ini." "Abang kok godain Aira terus sih?" "Enggak kok Nak, malahan bapak senang banget bisa ikut jemput Najovi di bandara." "Ayo masuk. Abang di sana betah banget dong. Malahan niat awal abang gak pengen balik ke Indonesia." "Abang," rengek Aira manja. Pak Kardi ikut tersenyum melihat keakuran anak majikannya. "Nah Jovi sudah berapa lama gak pulang ke tanah air?" "Baru setahun Pak, tapi kerasa lama ya." Jovi Arlangka, putra sulung dari pasangan Faisal dan Ainun, sudah 4 tahun menetap di Jerman untuk mengurus bisnis ayahnya yang memiliki cabang di sana. Pria itu sekali pulang ke Indonesia hanya untuk menengok keluarganya saja. Perbedaan umur yang terpaut sedikit membuat Aira sangat manja pada abangnya ini. Mereka yang sedari kecil selalu bersama, ketika sudah dewasa sangat sulit untuk dipisahkan. Untung saja Faisal selalu punya cara untuk membuat kedua anaknya tidak lagi tergantung satu sama lain. Selanjutnya, "Jov, tolong panggil adik kamu di kamar. Suruh temuin bunda sama ayah di bawah." Tita Faisal pada Jovi. "Iya ya." Jovi melangkah kakinya menuju kamar Aira. "Tok tok, Ra, abang boleh masuk?" "Masuk aja bang, pintunya nggak dikunci kok." Terdengar suara adiknya dari balik pintu. "Kenapa bang?" dipanggil ayah Ra.
Ditunggu tuh di bawah, langsung samperin. Oke, Aira tersenyum sambil mengacungkan jempolnya. Aira menemukan ayahnya yang sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Nampaknya pembicaranya sangat serius. Kenapa bun? Kok tumben manggil Aira ke sini? Aira duduk di sofa sebelah bundanya, tak menjawab pertanyaan Aira. Bunda malah tersenyum. Kita tunggu ayah dulu ya. Faisal berdeham terlebih dahulu mengapa suasana di ruang keluarga terasa begitu mencengkam. Tidak seperti biasanya, pikir Aira. Aira sayang, ayah mau tanya sama kamu. Sekarang kamu umur berapa nak? 17 tahun ya. Ayah nggak nyangka punya anak gadis udah dewasa. Kalau ayah punya satu permintaan untuk Aira, apa Aira bakal nurutin permintaan ayah? Nampaknya pembicaraan malam ini sangat serius. Terlihat dari gaya bicara juga mimik wajah sang ayah. Insya Allah ya, kalau Aira mampu bakal Aira usahain. Ayah mau minta apa dari Aira? Yakin nah? Iya yakin. Jawab Aira mantap. Aira bakal ngabulin permintaan kami. Iya demi ayah dan bunda. Umur 17 tahun adalah umur yang pas untuk menikah muda. Apa kamu mau? Ya mah, dek. Jantung Aira terpacu dengan sangat cepat. Apa ia tak salah dengar? Ayahnya berkata apa barusan? Nikah muda. Tapi kenapa harus sekarang? Bukankah menikah di umur 20 tahun juga bisa dikatakan nikah muda kan? Tolonglah, dia masih SMA. Pernikahan bukan ikatan yang main-main. Menikah adalah ibadah panjang yang dilakukan seumur hidup. Aira akan menikah di umur yang baru menginjak 17 tahun. Yang benar saja. Aira hanya harap ayahnya hanya bercanda. Aira tertawa. Ia memukul pelan bantal sofa yang berada di pangkuannya. Aira udah serius malah bercanda bun. Lihat ayah, masa bercandanya sampai bikin Aira keringat dingin gini. Ayah serius nah, ayah lagi nggak bercanda. Kini Ainun yang membuka suara. Gimana bun? Aira tampak seperti anak polos yang tidak tahu apa-apa. Ayah ingin kamu menikah secepatnya. Ayah bercanda kan? Tanya Aira, masih dengan sisa tawa di bibirnya. Ayah serius Aira. Aira menatap orang tuanya bergantian. Air wajah ayahnya serius serta tatapan mata bunda yang sayu. Benar, orang tuanya sedang serius. Tapi kenapa harus Aira? Aira masih sekolah. Ya, status Aira pelajar. Anak ayah dan bunda kan bukan cuma Aira. Ada Bang Jovi yang umurnya udah matang buat nikah. Kalau tujuan ayah nikahin Aira di umur segini cuma karena pengen cuma cucu, Aira pasti nggak bakal bisa kabulin. Aira masih pengen lanjut sekolah. Aira menenduk lesu. Bukan, kamu salah. Sayang, ayah dan bunda nikahin kamu karena ada alasan tersendiri, bukan karena pengen cucu dari kamu. Minggu depan ayah dan bunda harus pergi ke Jerman, ikut sama abang kamu untuk menetap di sana. Bukan seminggu 2 minggu, mungkin akan lama, berbulan-bulan atau tahunan juga bisa. Ayah harus ngurus kerjaan di sana. Kasihan abang kamu sering kelelahan, selalu sibuk dan terkadang lupa waktu. Kalau udah ngurus urusan kantor perusahaan di Jakarta, udah ada tangan kanan ayah yang handle. Ayah nggak tega kalau harus ninggalin kamu sendirian di sini. Mau bawa kamu ke sana juga nggak bisa kan? Tanggung kalau harus pindah. Kamu kan sebentar lagi lulus nah. Faisal menjelaskan panjang lebar, berharap anak perempuannya mengerti. Apa ayah dan bunda nggak percaya sama Aira? Aira bisa jaga diri kok. Lagian ada teman-teman Aira di sini. Aira nggak sendiri. Aira juga bisa ngajak Kia buat nginap di sini. Nggak harus dengan menikah muda. Nada bicara Aira mulai melemah. Sayang, dengerin bunda. Semua orang tua menginginkan anak terbaik untuk anaknya. Gak ada orang tua yang pengen anaknya hidup dalam kesusahan. Kami tahu banyak orang yang sayang sama Aira. Tapi apa bisa Kia, Vio, dan Baby bimbing Aira, melindungi Aira 24 jam. Jagain Aira dari orang-orang jahat? Enggak, karena ayah bunda pengen yang terbaik buat Aira. Kamu tenang aja ya. Ayah udah punya calon buat kamu. Dia pria yang baik, seumuran sama kamu. Dia anak sahabat dari ayah. Jadi gimana kamu mau? Tanya Faisal dengan seperti sebuah permintaan.
Kasih kesempatan Aira berpikir ya. Ya bun, sekarang otak Aira nggak bisa berpikir jernih. Aira takut salah bicara. Ya udah nggak apa-apa. Ayah dan bunda paham kok, besok kita makan malam bareng sama keluarga salon suami kamu. Kamu bisa kasih jawaban langsung di hadapan mereka. Ayah tahu Aira anak yang baik. Aira nggak bakal ngecewain kami kan. Aira tersenyum getir mendengar ucapan sang ayah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aira izin ke kamar. Mau istirahat dulu ya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aira masuk ke dalam kamarnya. Ia menangis sesegukan di bawah bantal. Bukan karena permintaan orang tuanya yang meminta ia untuk menikah muda, tapi Aira tidak rela jika harus ditinggal sendiri oleh orang-orang yang ia sayang. Ayah, bunda, dan Bang Jovi akan menetap di Jerman dalam jangka waktu yang lama. Itu artinya Aira akan berpisah dengan mereka. Membayangkan saja Aira tak mampu. Tok tok tok, Rah, abang masuk ya. Tak ada jawaban. Jovi memutuskan masuk ke dalam kamar adiknya. Ia tak tega membiarkan Aira menanggung beban seberat ini di usianya yang masih terbilang sangat muda. Abang tahu kamu belum tidur. Emang gak sesak apa tidur terengkurap di bawah bantal gitu? Mendingan nikah muda, Rah, daripada mati muda. Bisa-bisanya Jovi menggoda Aira dalam keadaan seperti ini. Aira bangun dari posisinya, duduk bersila menatap sang abang. Abang, jangan bilang abang udah tahu rencana ayah sama bunda hi. Maafin abang, Ra. Tujuan abang pulang ke Indonesia buat jemput ayah sama bunda. Abang kira sebelumnya mereka udah ngasih tahu, Ra. Abang nggak tahu kalau ternyata ayah dan bunda punya rencana buat jodohin Aira sama anak dari sahabatnya ayah. Aira kira abang bakal lama di sini. Tahu-tahu minggu depan abang bakal pergi lagi bawa ayah sama bunda. Udah jangan nangis terus, kasihan deh yang bakal jadi suami Aira nanti. Masa dapet isi cengeng kayak kamu, abang. Aira nggak mau pisah dari kalian. Aira dengerin abang ya. Orang tua pengen anaknya bahagia. Nggak ada orang tua yang pengen lihat anaknya hidup susah. Aira harus yakin pilihan ayah dan bunda nggak akan salah. Mereka pengen kasih yang terbaik buat kamu. Aira nggak boleh ragu sama ayah dan bunda. Aira pengen kan lihat ayah dan bunda bahagia. Aira mau lihat mereka sedih. Aira mau mereka kecewa. Aira menggelengkan kepalanya, menghapus sisa air mata yang masih menempel di pipi. Jadi gimana? Aira menerima perjodohan ini. Aira menggeleng, mendengar kata berjuang membuat dirinya ingin menangis kencang. Aira nggak tahu bang, Aira masih kecil, Aira belum bisa ngurus rumah tangga. Aira nggak mau pisah dari kalian. Jovi tersenyum mendengar jawaban Aira. Ia membawa Aira dalam pelukannya, mencium lembut pucuk kepala sang adik. Ya udah nggak apa-apa sayang, abang hargai apapun keputusan Aira. Aira terima alhamdulillah. Aira menolak juga itu terserah Aira, karena yang nantinya Aira yang akan menjalin rumah tangga. Kamu Abang nggak ada hak untuk ikut campur apalagi memaksakan. Aira kembali menangis. Ia merepas baju Jovi kuat-kuat. Aira sayang, abang jangan pergi. Abang juga sayang banget sama kamu, Ra. Selanjutnya, asap rokok mengepul di dalam apartemennya. Bibir seksi itu kini sedang sibuk menghabiskan nama-nama hewan disertai beberapa umpatan laknat lainnya. Setelah dirasa sedikit tenang, Raga membuka matanya perlahan. Ia rasa emosinya sudah mulai mereda. Tak sia-sia Raga menegak 3 botol vodka sampai habis tak tersisa. Sudah lama sekali dirinya tidak menyentuh minuman haram itu. Ia akan meminumnya di saat keadaan hatinya sedang kacau. Seperti sekarang ini, ia butuh sesuatu yang menenangkan. Perasaannya campur aduk, perkataan orang tuanya masih terngiang-ngiang dalam pikirannya. Perjodohan, nikah muda, hal konyol yang pernah yang terjadi dalam hidupnya. Menikah muda di usia genap 18 tahun, menikah dengan orang yang tidak ia cinta. Raga yakin ia sedang dipermainkan oleh takdir. Semesta tidak ingin Raga bahagia. Setelah dulu kehilangan orang yang sangat ia cinta, kini semesta memaksakan untuk kembali menjalin hubungan dengan orang yang berbeda. Flashback on.
Papa mau ngomong sama kamu, Raga. Tanya Raga menghampiri kedua orang tuanya yang berada di ruang tengah. Duduk dulu, nah. Ujar Sania pada putranya. Jadi gini, Raga, kamu itu kan udah besar. Papa lihat kamu udah mulai berubah sedikit demi sedikit. Sebagai orang tua yang baik, sudah pasti kamu menginginkan yang terbaik untuk kamu. Langsung the point aja, Pak. Raga tidak suka basa-basi. Papa mau jodohin kamu sama anak dari sahabat Papa. Raga memasang ekspresi datar, maksudnya gimana? Kalian nyuruh Raga buat nikah muda? Iya sayang. Kamu mau kan? Ini demi kebaikan kamu, nak. Anak sahabat Papa seumuran dengan kamu. Dia cantik, soleha, Mama rasa kalian bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Mama pikir aku orang bodoh. Aku tahu tujuan Mama nikahin aku. Aku belum punya pacar, bukan berarti aku nggak bisa move on dari Aleta, Ma. Aku belum punya pacar, bukan berarti kalian bisa jodohin aku sama perempuan yang bahkan aku nggak kenal. Nada bicara Raga mulai meninggi. Raga, jaga bicara kamu, tegur Mahendra. Waktu itu kamu bilang gak akan kecewain Mama lagi. Kenapa kamu gak bisa pegang omongin kamu sendiri? Papa, jangan manfaatin situasi. Ini beda, Pak. Ini tentang hidup Raga, masa depan Raga. Raga yang bakal jalanin ini semua, bukan kalian. Kalian gak berhak ngatur hidup Raga. Kemarin Mama minta Raga buat tinggal di sini. Oke, Raga turutin. Mama minta buat Raga buat berubah jadi lebih baik. Oke, Raga turutin. Dan sekarang Mama minta Raga buat nikah sama perempuan pilihan kalian. Omong kosong. Kalau tahu akhirnya bakal dijadiin robot kayak gini, mending dari awal nggak usah pulang ke sini. Rumah ini dari dulu nggak pernah berubah, selalu ngasih kesan buruk dalam hidup Raga. Plak, tamparan keras mengenai pipi mulus Raga membuat ujung bibirnya sedikit mengeluarkan darah. Dari dulu kamu memang susah diatur. Otak kamu isinya cuma leta. Move on, Raga, move on. Kamu sampai kapan terjebak dalam masa lalu? Gak usah munafik. Papa tahu kamu belum bisa lupain Aleta. Kamu harus terima perjodohan ini. Papa gak mau dengar penolakan. Raga mengacak rambutnya frustasi. Ia beranjak dari sana seraya mengambil kunci mobil di atas meja. Malam ini Raga nggak nginep di sini. Mama sama Papa nggak usah nyariin Raga. Flashback off. Raga muak. Ia marah dengan orang tua. Ia marah dengan takdir. Ia marah dengan semuanya. Kenapa harus Raga? Kenapa harus dirinya yang selalu mengalami kejadian pahit seperti ini? Kenapa bukan orang lain saja? Raga salah apa? Hidupnya kini berada di bawah kendali orang tuanya. Mana Raga yang dulu? Mana Raga yang keras kepala dan dingin? Kenapa malam ini ya terlihat lemah sekali? Tuhan, gak pernah adil sama gue. Bersambung.